Dia cerita sama saya, ngobrol. Itu posisi lagi udah talak satu, saya pisah ke Bandung, istri saya masih di Jakarta. Saya cerita bahwa Habib ini ngelobi minta pertemanan di Facebook, lalu minta nomor WA, lalu saya dijelekan. Oh, saya waktu itu latih di Kerawang. Saya nikah lagi di Kerawang gitu kan. Tapi istri saya namanya udah cinta ya, udah namanya merasakan wanita itu begitu Pak. Kalau udah merasakan nyaman, merasakan dia merasa dibimbing, ruhani dan jasmaninya dia tidak akan mau dilepas. Iya Bang. Dan dia cerita kepada saya bahwa dia itu di lobi lah, bahasa kita mah di lobi lah, gitu ya. Saya diasut, saya dijelekin, di situ saya baru paham. Oh ternyata mereka ini jauh daripada apa yang saya harapkan. Seharusnya saya pribadi pun kalau ada teman saya rumah tangganya yang rusak, kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, apalagi sama saudara, kita akurkan. Jangan sampai terjadi perceraian atau perpisahan. Gitu. Yang namanya di dalam rumah tangga kan ada macam-macam ya, macam-macam cobaan, ujian ya di situ ya. Tapi ini malah enggak gitu. Dan lambat laun saya berjalan lagi, saya sambung lagi, ternyata Habib itu masih datang lagi ke saya. Gitu. Terus akhirnya ketemulah yang namanya YouTube-nya Kiai Haji Imaduddin. Awalnya pun saya nggak percaya. Dan saya anggap bahwa beliau ini orang gila, orang gimana lah gitu. Saya sadarnya bahkan oleh Ustadz Manakem Ali itu menyatakan bahwa apakah benar bahwa Rasul ini, bahwa Muhammad baginda Nabi ini adalah aktor histori atau aktor fiktif. Maka dibuktikan dengan kitab-kitab yang sejaman, kitab-kitab sekunder ya, di luar daripada kitab-kitab Islam. Bahwa situ ada namanya di Yahudi disebut Nabi Muhammad. Terus kitab Buddha juga ada Nabi Muhammad, tapi Muhammad namanya bukan Nabi. Dan di situ bahwa menyatakan benar bahwa baginda Nabi itu seorang aktor histori. Nah di situ saya baru tercengah. Selama ini yang saya ketahui, mereka menganggap diri mereka mulia, mereka punya kesaktian, mereka punya madarguna. Apa sih ya? Kalau ilmu kesaktian itu Badarguna ya? Mandraguna, ya. Mereka mempunyai mandraguna, terus mereka mengaku Nabi bisa begini, bisa begitu. Itu ada pada kitab mereka. Sedangkan di kitab yang Ghazali, Imam ini dan kitab-kitab yang lain itu tidak menyebutkan itu nama-nama mereka. Dan saya menyatakan benar apa yang diutarakan, apa yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin gitu. Dan memang cocok gitu, keadaan dari karakter mereka, sifat mereka, karakter mereka gitu. Gitu. Akhirnya saya tersadarkan sampai saat ini, dan satu kesimpulan untuk membuka teman-teman yang di bawah ini, usahakan jangan berkecimpung dengan mereka. Apa yang diungkapkan oleh Bustam tadi itu benar. Dari segi bisnis pun saya dirugikan, dari segi pergaulan pun saya merasa kayak terhina di hadapan mereka, walaupun saya nggak meminta dihormati gitu ya. Tapi namanya kita duduk sama rendah, tinggi berdiri sama tinggi, kan saling menghormati dan menghargai. Kalau mereka enggak gitu. Jadi usahakan sepintas saja gitu. Kalau ada dia, kayak kemarin kan datang tuh dari Al-Zupri, itu saya cuekin Mas saya. Datang lagi dari Al-Atos itu saya omel-omelin, saya anjing-anjingin, saya babi-babiin, saya bangsat-bangsatin. Saya hina sehina-hinanya. Sebab kenapa? Sebab yang berkaitan oleh Nabi itu udah pasti mulia. Dia ini bukan barang mulia gitu. Jadi nggak pantas mereka ini mengaku sebagai jurian Nabi. Rendahkanlah sendah-rendahnya, hinakanlah sehina-hinanya biar mereka sadar. Kalaupun mereka sadar, kalau mereka tidak sadar ya sudah. Itu aja narasi saya. Ya silakan monggo dilanjut. Sebenarnya sih panjang kalau saya mau cerita, cuman takutnya nanti udah pada saya selesai udah pada tidur ya kan, nggak enak jadi gini. Lanjut. Wah, mantap, kisah sangat menginspirasi dan mengharukan ya. Saya cukup prihatin. Jadi memang mereka itu datang ketika kita ada masalah, dia menyusup gitu. Mencari kesempatan dalam kesempitan alias mencari kesempitan dalam kesempatan juga.
makanya kalau punya istri cantik, hati-hati, pegang, Mereka kasih raket. mereka itu bukan mencari kesempatan dan sempitan. Mereka tuh suka mencari yang nyempit-nyempit itu, Bang. Iya, mencari selangkangan, apa kesempitan gitu loh. Tapi kalau kita nggak mungkin Apalagi- mau kan. Gini, apalagi kalau ngeliatin istri Muhyiddinnya cantik, mereka ambil kesempatan dalam kesempitan, udah dilonggarin kabur dia. Oh iya.